Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Pramuti, saya dari kelas MI 2C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang web lanjut. Yang pertama adalah collection. Apa itu collection? Collection adalah objek khusus Laravel yang dipakai untuk menampung data, atau pengertiannya yang lebih sederhana, collection adalah array yang super power. Dalam banyak hal, collection sangat mirip dengan array. Ini terdiri dari beberapa kumpulan data yang bisa diproses dengan perulangan for each. Namun, karena merupakan sebuah objek, collection memiliki berbagai metode bawaan. Total tersedia 116 metode yang bisa kita pakai. Jika Laravel menggenerate data dalam jumlah banyak, besar kemungkinan itu disajikan dalam bentuk collection, bukan array biasa. Sebagai contoh, kita akan mengambil data dari MySQL dan menggunakan fungsi MySQL query. Data tersebut sampai di PHP dengan bentuk array. Di Laravel, data yang berasal dari database akan bentuk collection. Karena alasan inilah saya membahas collection terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pemrosesan database. Contoh lain, penggunaan collection adalah request object, yakni sebuah objek khusus untuk menampung nilai inputan, sehingga pada saat kita masuk ke pemrosesan, form akan tetap bertemu dengan collection. Cara pembuatan collection, yang pertama, di web PHP, kita menuliskan kode program ini. Jadi saya sudah membuat kemudian di file collection controller di folder http controllers kita membuat file, dan di sini nanti ada kelasnya collection object 1 dengan angka 193.457. Nah, di situ kita pakai version 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, tapi yang diisi itu 1. Kemudian setelah itu kita panggil di web browser kita, dan hasilnya akan menjadi seperti ini karena yang kita pakai metode pada collection 1. Kemudian kita juga akan merubahnya, yaitu menggantinya dengan collect 1, 9, 5, 6, dan 7 menggunakan dump collection. Kalau ini tidak ada dump collection, kita menggunakan dump collection. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi saya sudah menggunakannya. Nanti ini array, seperti array yang bila diklik pada tombol ini akan muncul seperti ini. Terus cara mengakses collection. Mengakses collection ada sedikit yang kita bahas. Perhatikan string pada collection perintah hijau di baris 16. Itu ditampilkan dengan format JSON, bukan bentuk array biasa yang ditulis dalam kurung siku. JSON adalah singkatan dari JavaScript Object Notation, yakni format penulisan objek di bahasa pemrograman JavaScript. JSON sendiri banyak dipakai sebagai sarana pertukaran data menggunakan API. Ketika collection berisi asosiasi array dengan key yang tidak berurutan atau key numerik, maka ketika di edge hasilnya akan membentuk JSON. Secara internal, sebenarnya numerik array seperti tersebut juga disimpan dalam bentuk asosiasi array, tapi dengan indeks numerik yang berurutan dari key 0. Kedua kode berikut akan menghasilkan array yang sama. Dan objek array collection method dari baris 3 sampai 16 saya membuat 3 objek dari kelas STD class. STD class merupakan kelas generik atau kelas kosong
yang tersedia di PHP. Setiap objek diset dengan 3 properti, yakni nama, sekolah, dan jurusan. Selanjutnya terdapat dalam variabel siswa 00, siswa 01, dan 02. Ketika objek argumen dari function collect di baris 18 yang disusun dalam bentuk asosiasi array, dengan demikian variabel siswa akan berisi collection array, di mana setiap elemen array berisi sebuah objek. Pemilihan nama variabel siswa merupakan bentuk jamak dari siswa. Teknik pengenalan ini sesuai dengan sarankan Laravel. Jika kita melihat nama variabel ditambahkan S di akhir, bisa disimpulkan bahwa itu terdiri dari banyak data, bisa berbentuk array maupun collection. Nah, dan migration. Sebenarnya tadi collection, sekarang migration. Pengaturan database Laravel. Sebagaimana yang sudah kita pahami, database merupakan aplikasi yang terpisah dari PHP. Aplikasi database ini juga banyak jenis-jenisnya. Untuk aplikasi web berbasis web yang paling sering dipakai adalah MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, serta SQL Server. Keempat jenis database ini sudah didukung Laravel secara bawaan. Jika Anda menggunakan aplikasi database lain, kemungkinan besar tetap bisa hanya butuh konfigurasi lebih lanjut. Dalam buku ini kita akan memakai database MySQL. Dari bawaan SAM agar bisa berkomunikasi dengan MySQL, perlu berbagai konfigurasi Laravel. Kita membahas di file env, kita akan ada namanya aplikasi ini menggunakan di ini merupakan file yang akan menyambungkan ke database kita. Di sini ada file ini, env. Yang pengaturan database itu terdiri dari 6. Ini DB connection, yang meskipun secara bawaan berisi MySQL, ini bukanlah pengaturan tentang jenis database, tapi lebih ke profilnya. Dan juga DB host yang dipakai untuk mengatur alamat server database. Ada DB port yang dipakai untuk mengatur port dari aplikasi server database, serta bawaan berisi database dan DB username password. Mengatur data Laravel. Di file kita ada namanya di folder config dan database PHP. Ini merupakan file yang akan digunakan pada database. Pengaturan di file ini cukup panjang karena disertai cukup banyak baris komentar. Kita tidak akan membahas semuanya, hanya yang dirasa penting saja. Pertama, di awal berikut default NVDB connection MySQL. Ini adalah pengaturan profile yang digunakan untuk bahasa function yang berguna untuk mengambil data nilai konfigurasi yang ada di file NV. Jika di file NV ditemukan versi connection, maka secara default akan diisi milik MySQL yang merupakan ke database. Pengaturan dari database, maksudnya ketika nilai MySQL ke dalam pengaturan DB connection di file configuration profile, konfigurasi MySQL ini yang dipakai. Terdapat cukup banyak pengaturan yang bisa kita ubah, termasuk pilihan chart set, collection, dan engine. Selain itu, di profile database SQLite, PGSQL, dan SQL Server. Setiap profil ini bisa diatur lebih lanjut untuk menggunakan cukup ganti pengaturan DB connection di file environment.
Jika Anda bingung banyak dengan dalam versi Laravel 8 ya saya gunakan default pengaturan database define, DB connection, DB host, DB port, database user, dan password. Dan kita akan membuka sama kita. Bagi yang belum bisa mendownload terlebih dahulu, tapi saya sudah punya. Kemudian klik start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya buka localhost PHP. Saya sudah membukanya. Di sini ke database saya yang sudah saya buat. Selanjutnya, kita akan membuat database baru. Di sini saya sudah membuat create database dengan nama Laravel. Dan create, dan jika sudah, maka terdapat di file ini. Setelah itu, pengertian dari migration itu sendiri adalah secara sederhana, migration adalah fitur Laravel untuk mengenerate tabel secara cepat. Hanya satu perintah, yakni perintah PHP artisan, sehingga hanya puluhan yang FK seluruh data tersebut. Migration sangat untuk project yang dibuat dengan tim. Jika ada anggota tim ingin mencoba aplikasi, tidak perlu membuat tabel secara manual dari PHP admin. Cukup jalankan file migration. Tentang istilah teknik sendiri, migration disebut sebagai version control untuk database. Selain juga membuat tabel, kita juga membuat step by step bermain seluruh tabel. Misalnya hari ini program A membuat mahasiswa dengan 6 kolom. Keesokan harinya programmer B memutuskan membuat program ini menjadi masalah, maka program C bisa memundurkan migration kualitas 6. Di file kita sudah ada file database migration. File migration bawaan Laravel. File migration bawaan Laravel keperluan untuk membuat nama tabel dalam bentuk jamak dan ditambahkan S di bagian akhir. Baru saat terpakai kita akan masuk ke materi tentang login, yakni perintah singkat untuk menulis SQL. Jika kita membuat nama tabel tanpa akhiran S juga tidak ada masalah, tapi nanti perlu sedikit modifikasi tambahan.
Agar tidak ada kendala, maka saya akan mengikuti aturan umum yang dipakai, yakni dengan membuat tambahan di akhir. Ini user tabel. Kemudian di awal kode program proses import dengan internal Laravel migration blueprint dan skema. Kemudian di baris 7 masuk kode pembuatan create user build tabel yang di extend dari kelas migration. Kelas ini memiliki dua metode up dan down. Dalam metode up ada program untuk membuat tabel kita tulis yakni menggunakan static method schema. Argumen pada pertama dari metode ini berupa nama tabel yakni user. Sedangkan argumen kedua berupa close tempat kita menulis struktur kolom dari tabel user. Kemudian untuk tabel user akan di kolom ID, name, email verified, add, serta password. Metode selanjutnya adalah down yang di baris 38. Metode ini berisi kebalikan dari metode up. Jika di metode up kita membuat tabel users, maka di metode down ini ditulis perintah menghapus data user menggunakan perintah skema. Ya, ini kini dipakai agar migration bisa berfungsi sebagai version control. Silahkan juga pada program buka migration, kemudian buka command prompt kita dan ketik php artisan migration di folder kita. Ini saya sudah membuatnya. Jika muncul seperti itu, berarti proses migration kita sudah berjalan sukses. Kita buka database dan buka Laravel kita. Nah, ini kalau sudah seperti ini, maka Laravel database kita sudah tersambung. Nah, ini merupakan database yang sudah saya buat kemarin. Ini tabel migration secara khusus dipakai untuk mencatat progres migration yang terjadi. Mari kita buka ini migration. Nah, ini menjalankan migration. Tabel migration terdiri dari 3 kolom, migration dan batch. Kolom migration berisi semua file migration yang sudah dijalankan, sedangkan kolom pada batch dipakai untuk catat urutan proses migration. Semua file migration memiliki batch 1. Karena kita memang baru menjalani satu perintah PHP artisan migrate, mari lakukan sedikit percobaan dengan menghapus data user. Jangan grep, kita tombol. Nah, tadi saya sudah membuatnya. Oke, situasi seperti ini sudah sering terjadi ketika kita tidak sengaja menghapus database. Kita akan buat tabel lagi. Pertama, buka command prompt dan ketik php artisan migrate. Hasilnya akan nothing to migrate seperti ini, di mana Laravel tidak mendeteksi adanya file migration yang perlu dijalankan. Ini terjadi karena file migration tabel user sudah terdaftar di tabel migration. Solusinya kita bisa merollback atau menghapus semua migration yang terdaftar di perintah PHP artisan migrate reset. Caranya, ketik tadi PHP artisan migrate, selanjutnya PHP artisan migrate reset. Nah, nanti muncul seperti ini. Kemudian ketik lagi yaitu PHP artisan migrate refresh untuk meroll. Jadi hasilnya akan seperti ini, setting dan migrate. Migration rollback. Pada saat menjalankan perintah PHP artisan migrate, file migration akan dieksekusi secara berurutan sesuai tanggal timestamp.
File dengan timestamp terbaru akan dijalankan paling akhir. Pada praktiknya bisa saja file migration ini bahasa bertahap. Misalnya programmer sedang membuat fitur baru untuk butuh tambahan untuk sebuah tabel. Maka dia bisa membuat dan menjalankan file migration untuk tabel A. Maksudnya, programmer B bisa membuat file migration untuk tabel B, dan seterusnya. Jika tiba-tiba terjadi masalah akibat penambahan tabel ini, kita bisa melakukan proses rollback sehingga terhadap file migration jadi seolah-olah kembali ke struktur database sebelumnya. Nah, dan ketik PHP artisan migrasi status nanti akan muncul seperti ini karena file di tabel MySQL kita. Kemudian ketik lagi yaitu PHP artisan migrate rollback ya, step sama dengan 1. Nanti akan rolling back file-file yang telah kita buat tadi. Kita untuk mengupdate. Perintah merollback itu terakhir juga menghapus tabelnya. Akibat perintah ini, file sudah tidak bisa lagi di database. Dalam proyek besar, bisa saja kita mundur 6 atau 10 step jika diperlukan. Caranya cukup mengatur ini nilai step. Misalnya untuk mundur sebanyak 7 file migrate print PHP artisan migrate rollback step sama dengan 7. Jika perintah PHP artisan terus dijalankan kembali, maka terlihat sedikit perubahan. Nah, ini dengan merollback tadi, dengan saya kembali menuliskan PHP artisan migrate status, nanti akan muncul seperti ini. Berbeda dengan yang ini tadi, yang yes 4 page 1, tapi di sini hanya akan menghapus, yakni create personal access contents tokens tabel ini akan dihapus, berbeda dengan file yang ini tadi yang pertama. Tapi kita sudah merollback maka akan menjadi seperti itu. Sekarang isi kolom run untuk file migration file jobs. Ini untuk menandakan bahwa file migration untuk tabel file job belum dijalankan atau sudah di rollback. Nah, seperti ini sudah kita rollback pada create personal access contents tokens tabel. Jadi kita akan nulisnya lagi yaitu PHP artisan migrate dan migrate. Hasilnya tabel file job sudah bisa digunakan kembali untuk file. Inilah fitur migration sebagai version control. Yakni bisa maju mundur untuk semua file migration. Jika ternyata di tabel baru yang bisa ditebakkan masalah, tinggal kita merollback saja. Atau jika ada yang tidak sengaja, kita jalankan ulang file migration-nya. Nah, untuk membuat migration kita sudah mempelajari jalankan file migration bawaan Laravel. Sekarang saatnya kita untuk membuat file migration sendiri. Sama seperti di controller tadi, file migration ini bisa dibuat dari text editor. Caranya dengan mengcopy kode dari file migration yang sudah ada. Lalu edit bagian yang diperlukan atau cara yang lebih praktis adalah PHP artisan dengan format berikut. Nah, saya tadi sudah membuat dengan mengetikkan PHP artisan migration create mahasiswa tabel create mahasiswa. Jika sudah selesai, maka file akan di mahasiswa tabel di folder migration. Mahasiswa. Nah, ini merupakan file baru yang sudah saya buat pada command prompt saya tadi, yakni di PHP migrate make. Kemudian dari daftar ini terdapat beberapa tipe data yang bisa mengenerate kolom lain. Sebagai contoh, tabel timestamp. Kita akan menambahkan dua kolom, ini create update up ke dalam tabel.
Kedua, kolom timestamp yang berisi otomatis pada saat tabel ditambah atau dimodifikasi. Kolom create dan update. Ini sangat bermanfaat proses mengurutkan data berdasarkan tanggal dibuat dan tanggal dimodifikasi. Disarankan untuk selalu menambahkan tabel timestamp melalui setiap tabel yang dibuat. Selain itu, beberapa metode sudah pengaturan tambahan yang diinput sebagai argumen kedua atau ketiga. Ini kita membuatnya kembali ketik PHP Artisan Migrate. Kemudian kita pergi ke file database kita buka command prompt kita, lalu kita buka file di mana kita menyimpan PHP-nya. Di sini saya akan menggunakan sum sum MySQL bin MySQL .urut. Itu pindah dengan use Laravel dan dash mahasiswa. Nah, folder mahasiswa sudah terdapat dengan create update dan ID. Menjadi seperti ini. Hasilnya, tabel memiliki struktur kolom sebagai itu. Kolom ID bertipe bigit 20 dengan atribut unsigned, primrege, dan auto increment. Kolom create ini bertipe timestamp yang bisa dinilai nol. Kemudian ada update tipe timestamp yang bisa diisi dengan nilai nol. Selanjutnya kita ganti file nol. Kembali lalu ketik PHP Artisan Migrate Rollback step 1 dan PHP Artisan Migrate. Jika hasilnya seperti ini, maka sudah berhasil kita merollback. Nah, selanjutnya jalankan kembali dengan mengetik MySQL bin root dengan merubah use Laravel dan menggantinya dengan file kita. Ini Laravel dan deskripsi mahasiswa. Nah, tadi saya sudah membuatnya di file ini mahasiswa. Dan ketika dijalankan sebelumnya, kita menuliskan rollback step dan PHP Artisan Migrate. Hasilnya akan menjadi seperti ini. ID name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, fakultas, jurusan, IPK, grade up, dan update up. Jadi terdapat tambahan yakni NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, fakultas, jurusan, dan IPK. Nah, ini. Kemudian saya menambahkan dengan di tabel NIM ini saya isi 8 dengan unik. Saya tambahkan unik dan IPK 3,2 dan default titik 100. Hasilnya akan seperti ini. Berbeda dengan ini. Ini masih NIM-nya 8, tapi setelah saya tambahkan ini unik, kemudian saya jalankan, kan berganti jadi ini unik. Kemudian alter tabel migration tidak hanya dipakai untuk membuat dan menghapus tabel, tetapi juga untuk memodifikasi struktur tabel. Ini cukup sering kita lakukan sepanjang pembuatan project. Misalnya tiba-tiba klien memberitahu adanya perubahan data yang dibutuhkan modifikasi struktur tabel. Sebagai antisipasi, kita bisa membuat file migration baru yang berisi perintah memodifikasi tersebut. Nah, yang pertama yaitu ketik composer require doctrine garis miring DBL.
berarti akan mendownload beberapa file komposer seperti ini. Kalau sudah seperti ini, berarti file sudah di-download. Kemudian saya juga membuat file baru. Di sini saya tuliskan lagi PHP Artisan Make Migration Alter mahasiswa tabel mahasiswa. Jika sudah seperti ini, maka tabel sudah berhasil kita buat. Di sini, nah, ada file baru mahasiswa. Kemudian create PHP Artisan Make, nanti akan muncul alter mahasiswa tabel begini. Kemudian pengenalan DB di Laravel. Pengertian DB VJS adalah VJS kelas bawaan Laravel yang berisi sebagai metode menjalankan query SQL. Apa yang kita pelajari kali ini adalah menjalankan raw SQL atau perintah query mentah. Disebut sebagai raw mentah karena query langsung ditulis sebagai yang bisa diinput ke dalam MySQL extension atau PDO. Query yang dimaksud adalah perintah seperti select from mahasiswa, insert into, update, dan sebagainya. Input data SQL. Setiap tanda-tanya yang berpasangan dengan data di array menjalankan metode prepared. Selain itu, kita akan backholder buat tanda-tanya metode insert. Di folder mahasiswa ini kemudian kita menulis lagi di web kita web.php. Ini beberapa perintah yang kita tulis, yakni insert SQL, insert timestamp, insert prepare, binding, update, delete, select tabel, select view, select where, dan statement. Dan query builder. Kemudian query builder adalah interface khusus yang disediakan Laravel untuk mengakses database. Berbeda dengan raw query, di mana kita menulis langsung SQL query kita query builder. Ini diakses melalui metode, artinya kita tidak menulis langsung. Keunggulan dari cara ini adalah kode program kita menjadi lebih rapi dan lebih mudah dibaca karena tidak menulis query secara langsung. Namun, kelemahan dari query ini kita terpaksa harus mengunci nama-nama metode. Nah, ini adalah file-file yang kita buat tadi. File job, siswa, migration, password reset, dan user. Di sini ada beberapa file database dan beberapa migration yang kita buat tadi. Di sini ada beberapa file migration. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.